janjian kencan dijak mabuk gelem. Setelah itu dilamar. Si perempuan itu ternyata perempuan Nasrani. Perempuan Nasrani. Akhirnya kalau kamu mau menikah denganku, ya berarti kamu harus ikut agamaku. Kalau enggak, sorry ya. Tapi karena cinta yang luar biasa, apapun kalau sudah cinta itu kan pasti dilakukan. Nggih napa nggih? Min alamatil mahabbah an tadfa'a kulla syai'in ilal mahbub hatta istaghraqta ma min nafsik. Termasuk tanda-tandanya orang itu kalau betul-betul jatuh cinta, falling in love, dia pasti akan menyerahkan segala sesuatu yang dia miliki untuk kekasihnya. Kekasihnya minta apa, pasti dikasih. Kamu minta apa, Dek? Aku minta dibelikan sepeda motor, tak belikan. Aku minta dibelikan mobil, tak carikan. Aku minta dibuatkan rumah, tak bangunkan. Duitnya dari mana? Gampang, tak curikan. Pokoknya semuanya bakal dilakukan hanya untuk mendapatkan cintanya orang yang dicintai. Makanya uang niku lek kadung cinta niku itu edan-edan tenanan. Makanya wonten setunggalipun syair niku ngeten, when you love someone you do everything. You do all the crazy things that you can explain. Paham jenengan? Kok ngeten-ngeten? When you love ing dalem nalikane demen sapa sira. Someone ing awak-awakan suwiji, you do mongko bakal nglakoni sapa sira. Everything dadi maf'ul bih. Everything ing sekabehane perkara. You do mongko bakal nglakoni sapa sira all the crazy thing ing sekabehane perkara kang bisa ndadekake edan apa ma ing sira. Niku bakal dilakoni. Lho koncone Syekh Abdul Qadir ini diminta untuk dia itu masuk ke dalam agama Nasrani. Akhirnya dia ikut agama Nasrani dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, hilang iman dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan Al-Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu menjadi Sultanul Auliya. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ketika berjalan pernah terdiam. Murid-muridnya kemudian bertanya kepada Imam Rifai, ya Imam Rifai, kenapa kau terdiam? Sebentar, aku terdiam. Kenapa? Karena kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada di pundakku. Subhanallah. Niki krana napa? Krana niat apik dalam mencari ilmu. Karena niat apik ketika berangkat ke pengajian. Jenengan ngertos Al-Imam Muhammad Ibnu Malik niku, ya Allah, pernah duwe rasa suudzon nyuwun sewu kepada gurunya yang sudah wafat. Nggih. Kalau tadi itu adalah contoh daripada suudzon kepada guru yang gurunya niku tesih urip. Sakniki contoh gurune niku sampun wafat. Nyuwun ngapunten, guru lek sampun wafat niki luwih dahsyat lho nggih bila dibandingkan dengan guru yang masih hidup. Tapi bagaimanapun juga cobaan kita adalah ketika berhadapan dengan guru yang masih hidup, sulit rasanya untuk berhusnudzon. Karena apa? Karena ada sifat basyariah kali khususiyah di dalam dirinya. Nyuwun sewu, niki rada jero didik. Nyuwun sewu. Jadi Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad nggih niku pernah nyebut ngeten. Hum maddahatul kubur. Hum maddahatul kubur. Napa artinya? Mereka adalah orang-orang yang selalu memuji-muji kuburan. Lho niki wong lek gak paham, dikirane Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad niki benci kepada kuburan. Maksudnya mboten ngoten. Niki berarti sing duwe penilaian kados ngeten niki maca kitabe gak lengkap. Maksudnya Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad
ketika mengucapkan maddahatul kubur, mereka adalah orang-orang yang selalu memuji-muji kuburan. Niku napa? Krana awake dhewe niki ketika masih hidup berhadapan dengan guru yang masih hidup, ini kita dicoba oleh Allah antara suudzon kalih husnudzon. Nggih, antara suudzon kalih husnudzon. Dan ini berat karena guru yang masih hidup ini di dalamnya itu masih memiliki dua sifat, sifat basyariah kalih sifat khususiyah. Tapi kalau guru itu masih hidup, guru niku sampun wafat, yang ada itu tinggal khususiyah, ora enek basyariah. Makanya dipun terusaken kalih kalame Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad yang disebut di dalam kitab Sirajut Thalibin oleh Mbah Kiai Ihsan Jampes saking Kediri, podo kalih kula KTP ne Kediri. Mbah Kiai Ihsan Jampes, annal waliya yakunu i'tina'uhu ba'dal mauti aksar min i'tina'ihi fi hayatihi, au kama qala Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Napa artosipun? Annal waliya setuhune wali yakunu i'tina'uhu fi qarabatihi wal laidina ma'ahu ba'da mautihi aksar. Wong niku lek sampun mati, guru niku lek sampun kapundhut, kepeduliannya kepada murid-muridnya, kepeduliannya kepada keluarganya luweh akeh bila dibandingkan dengan kepeduliannya ketika dia masih hidup. Kenging napa? Krana wong niku lek sik urip niku duwe sifat basyariah kalih sifat khususiyah. Guru ketika masih hidup dia punya dua sifat, sifat basyariah kali sifat khususiyah. Lah sifat basyariah niku kadang ketok apike, kadang ketok eleke, wajar jenenge menungso. Dan manusia itu pun juga punya sifat khususiyah. Napa contone? Kita sebagai seorang guru selain basyariah juga punya khususiyah. Kita punya ilmu yang bisa disampaikan kepada murid. Khususiyah kita adalah masalah ilmu. Wong ketika ahli ibadah, dia adalah manusia, tapi dia juga punya khususiyah. Khususiyahnya nopo? Piyambake niku ahli dalam ibadah. Tapi ketika orang itu sampun wafat, maka basyariahnya itu akan hilang, manusianya itu akan hilang. Ora enek ceritane wong wis mati dijaluki KTP, kene. Wong lek wis mati ya wis duduk menungso, jenazah. Tapi dia membawa satu sifat bawaan, apa itu? Sifat khususiyah. Sehingga kalau orang itu didominasi dengan sifat khususiyah, maka doanya datang Gusti Allah niki manjur. Lah guru kita ingkang sampun sumare niki hanya membawa sifat khususiyah, lek ndonga niki mandi bila dibandingkan dengan ketika dia masih hidup yang masih membawa basyariah kalih khususiyah. Paham nggih? Paham napa mboten? Paham nggih? Niki lah Muhammad ibn Malik yang berasal dari Andalusia, dari Spanyol, yang mana negara ini pernah menjadi juara Piala Dunia tahun 2010 dengan satu gol tunggal yang dicetak oleh Andreas Iniesta, dan kemenangan itu didapatkan ketika Piala Dunia di South Africa, tepatnya di Stadion Soccer City. Apal lha wong jago kula wekdal niku menang kula ya niku. Muhammad ibnu Malik niki tahu melantunkan syair dalam nazam alfiyah. Napa? Batak tadi ridon bi ghairi sughtin faiqatan alfiyatan nimu'ti. Dia mengunggulkan karangannya, ini alfiyah saya ini luwih apik.
Kitab saya ini luwih apik daripada kitab alfiyahnya guru saya yang bernama Ibnu Mu'ti. Ketika dia menulis watak tadi ridwan bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti, masya Allah, beleng kabeh ilmu yang dia ada di dalam otaknya hilang semuanya. Nyun ngapunten para rawuh, para kiai-kiai ulama-ulama kita zaman dahulu kalau menulis karya ilmiah itu betul-betul teko akale, teko ilmune, teko uteke. Dados Mbah Yasin Al-Padani kalau menulis kitab itu ya langsung nggak buka referensi nanggone perpustakaan opo maneh sampai searching Google, nggak ada. Ulama zaman dahulu kalau ngarang kitab niku ya langsung ditulis, jadi nggak langsung ke perpustakaan buka kaya awake dhewe nggarap disertasi utawa nggarap tesis bolak-balik nang perpustakaan, bolak-balik buka Google, copy paste dan lain sebagainya. Boten. Dan ini pun juga dialami oleh Muhammad Ibnu Malik ketika mengarang Alfiyah niki murni dari otaknya ditulis. Sewu niku dadi wis enek tenggone utek, sewu nadom niku wis enek tenggone utek, tapi ketika menulis watak tadi ridwan bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti langsung 1000 nadom itu hilang blank. Dipikir kena opo aku kok koyok ngene, dan suatu ketika dia bertemu dengan Imam Ibnu Mu'ti di dalam mimpinya dan dia berhasil dinasehati oleh Imam Ibnu Mu'ti yang pada akhirnya dia bertaubat mengatakan wahwa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun sana iyal jamila, wis dikapak-kapakno sing senior kuwi ya luwih apik, dikapak-kapakno yang dahulu itu lebih baik. Akhirnya dia mengalah dan dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menuntaskan 1000 nazam bait alfiyah. Dados para santri ojo sampai duwe rasa suudzon dateng guru-gurune awake dhewe, baik itu guru yang masih ada ataupun guru yang sudah mendahului kita. Muga-muga para rawuh awake dhewe niki pinaringan ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah, pikantuk ridhone guru, dibarengne karo guru-gurune awake dhewe, dibarengne kalih Mbah Kiai Abdul Kafi. Amin ya robbal alamin. Lenggah sareng kalih Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Amin ya robbal alamin. Sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten para rawuh niki wis jam 4 luwih titik. Pramila kula sampuni kemawon, mugi-mugi sedaya wonten faidahe, wonten barokahe kagem kita sedaya. Amin ya robbal alamin.